Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Buat warga Palembang, udah tahu dong soal pembatasan lalu lintas ganjil genap? Yap, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sudah resmi mengeluarkan surat keputusan tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Dan udah berlaku mulai Senin tadi, 5 Juli 2021. Adapun aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan dengan nomor 445/KPTS/Dishub 2021 yang resmi ditandatangani oleh Herman Deru pada Kamis 1 Juli lalu. Ternyata hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menekan mobilitas orang sehingga penularan COVID-19 dapat dikendalikan dan mencegah terjadinya lonjakan kasus. Nah, ada beberapa poin penting dalam surat keputusan itu. Pada poin 1, jika ganjil genap akan dilakukan di beberapa ruas jalan di Palembang, yakni Jalan Kapten Arifai, Jalan POM 9, Jalan Angkatan 45, dan Jalan Merdeka Palembang. Kemudian di poin kedua, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap paling lama 2 pekan atau sesuai dengan kebutuhan dan sebelum pelaksanaan harus disosialisasikan. Poin ketiga, penetapan titik lokasi pembatasan lalu lintas pada ruas jalan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Lalu poin keempat, Bupati atau Wali Kota yang akan menerapkan pelaksanaan ganjil genap dapat mempedomani keputusan ini dengan terlebih dahulu melapor kesiapan kepada Gubernur. Di poin kelima, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diberlakukan bagi roda 4 atau lebih dengan plat nomor ganjil dilarang melintas ruas jalan pada tanggal genap. Kendaraan roda 4 plat genap dilarang melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Nah, nomor plat yang dimaksud merupakan angka terakhir dari nomor kendaraan. Terus, pada poin kelima huruf D, pembatasan lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai Senin sampai Sabtu pada jam 4 sore sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat, dan pada jam tertentu lainnya sesuai kebutuhan. Poin 5 huruf E, pengawasan pembatasan lalu lintas dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, dan Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya nih, poin 5 huruf F, pelanggaran terhadap pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut ya guys, pada poin ke-6, pembatasan sistem ganjil genap tidak berlaku pada kendaraan jenis ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum dengan TNKB warna kuning, pejabat negara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel, Kepala Perangkat Daerah, dan kendaraan operasional dengan tanda nomor kendaraan berwarna merah, TNI dan Polri. Lalu, poin ke-7 disebutkan, apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure, antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, dan pemogokan, serta keadaan dimaksud mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap dapat tidak berlaku.
Dan terakhir, poin ke-8 ya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya bisa diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Sebagai informasi tambahan nih, untuk pembatasan awal, buka tutup dimulai pada hari Senin hingga Kamis mulai jam setengah 5 sore. Sedangkan pada hari Jumat dan Sabtu akan dimulai jam 5 sore. Kata Herman Deru, memperketat wilayah dengan cara pembatasan lalin ganjil genap lebih efektif ketimbang melakukan penutupan wilayah demi mencegah lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, setiap pintu masuk di perbatasan Sumsel juga akan dijaga ketat oleh petugas. Adapun para pendatang akan lebih dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara acak. Herman Deru juga bilang, pemerintah nggak bisa membatasi masyarakat luar yang akan masuk ke dalam Sumsel. Tetapi semuanya harus diperiksa kesehatannya di pintu perbatasan, baik itu dengan swab maupun antigen. So, gimana menurut kalian? Efektifkah aturan pembatasan lalin ganjil genap ini di Palembang? Atau bahkan bisa diterapkan di wilayah-wilayah lain di Sumsel sesuai dengan harapan pemerintah? Kita tunggu aja ya guys. Meskipun penerapan ganjil genap kendaraan belum ada sanksi tilang dan hanya diberikan sanksi teguran dan putar balik, tetap harus ditaati ya. Ingat, apapun yang diterapkan pemerintah hendaknya dipatuhi bersama demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.